Nabi juga lagi-lagi menegur kita. Siapa yang ditegurnya dalam hadis ini? Kita semuanya, bukan sahabat Nabi, tapi kita semuanya, sahabat Nabi, tabiin, kita semuanya sampai hari kiamat. Apa kata Nabi Muhammad? Antum tuhibbuna ma lawurratikum aksar min malikum. Kalian itu lebih cinta, lebih sayang kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri. Sahabat Nabi komplain, man minna ya Rasulullah, siapa di antara kita ya Rasulullah yang lebih cinta kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Kata Nabi Muhammad, ma anfaqtum fahuwa malukum wa ma khallaftum fahuwa malu warasikum. Yang kalian gunakan tuh itu hartamu, yang kalian tinggalkan tuh itu adalah harta ahli warismu. Bukankah yang kalian tinggalkan lebih banyak daripada kalian gunakan? Nah ini ya kata Nabi Muhammad SAW, kalian tuh lebih cinta kepada harta ahli warisnya. Kita masih ingat kepada pengusaha sukses yang betul-betul yakin dengan hadisnya Nabi, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Siapa dia? Dia adalah yang punya rumah makan gratis, yang dia telah membuktikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad di masa-masa yang sangat nyata dan fakta di depan mata kita. 2 tahun masa pandemi, para pengusaha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama gulung tikar, dan itu banyak sekali. Yang punya pabrik ditutup, yang punya hotel ditutup, yang punya restoran, pokoknya kerugian luar biasa. Merubah status sosial luar biasa corona itu, padahal tidak tampak oleh mata di antara tentara-tentara Allah. Yang kedua bertahan, omsetnya bertahan 2 tahun lalu sekian sampai sekarang sekian, sedikit itu. Tapi yang ketiga ada pula yang 2 tahun justru bertambah hartanya. Kalau kita ingin tahu, setelah diteliti oleh mereka para peneliti, silahkan kita bisa googling, ternyata yang bertambah hartanya selama 2 tahun ketika di saat orang-orang semuanya itu vakum, justru mereka yang paling banyak sedekahnya. Itu rumah makan gratis di awal-awal pandemi itu cuma 4, sekarang sudah ada 17. Bukankah itu membuka mata kita? Tidak ada satupun orang kaya yang miskin karena banyak sedekahnya. Tidak. Kenapa? Karena mereka itu termasuk yang didoakan oleh malaikat. Setiap hari tanpa terasa, begitu matahari terbit, ada 2 orang malaikat yang Allah ciptakan, yang tugasnya itu bukan sujud, bukan rukuk, tapi tugasnya hanya berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfakkan hartanya untuk Allah. Yang kedua, ya Allah, berikan kebinasaan dalam harta orang yang pelit. Setiap hari harus kita sedekah. Kalau hari itu kita tidak sedekah, berarti siap-siaplah kita mendapatkan doanya malaikat yang diamini oleh seluruh malaikat. Sehingga jangan salah kalau seumpama kita ini yang pelit-pelit ini, justru kita ini jadi bangkrut dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Siapa lagi kalau bukan si setan itu yang kurang ajar? Jadi kita nggak paham. Disangkanya kita berbuat maksiat itu nggak ada imbasnya. Besar sekali imbasnya. Kaitannya kuat sekali, kental sekali. Dimana setiap kita berbuat dosa, maka dosa itulah yang menyebabkan kita ini sengsara. Sengsara dengan kesehatan, sengsara dengan keluarga, sengsara dengan harta benda kita, sengsara dengan status sosial kita, sengsara dengan tetangga, ada saja masalah. Kenapa demikian? Karena itulah janji Allah Ta'ala. Allah sudah berjanji kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW di dalam surat Duha. Allah turunkan firman tersebut yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kami pasti akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar ridho. Kita ini semuanya ketika turun ayat itu, Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Demi Allah, aku bersumpah, aku tidak rela satu saja daripada umatku berada di neraka. Jadi kalau kita sampai berbuat dosa, mau tidak mau harus dibersihkan dosanya. Gimana caranya? Diuji, dicoba, diberikan kesengsaraan. Supaya apa? Supaya lebur dosanya, atau supaya ditambah pahalanya, supaya dia meninggal dalam keadaan siap untuk termasuk yang berada di dalam sumpahnya Nabi, masuk dalam surga semuanya. Paham kan? Nah, itu yang terjadi. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling dibenci oleh iblis.
Sehingga tatkala iblis itu datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan berkata begini, ya Muhammad, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa. Nabi Muhammad seorang yang cerdas, seorang yang cerdik. Begitu dia itu memberikan respon yang semacam itu, dia tidak langsung merespon dengan sesuka hatinya, tidak, tapi bertanya dulu pada gurunya, yaitu malaikat Jibril. Jibril, kenapa iblis itu datang padaku? Lalu dia mengatakan, aku datang kepadamu dengan terpaksa. Lalu jawab oleh Jibril, ya Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang datangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan untuk menjerumuskannya, kecuali engkau. Sekarang dia itu datang kepadamu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjawab setiap pertanyaanmu dengan jujur. Kalau seumpama dia itu bohong, maka janji Allah kepadanya diantaranya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, diantaranya dia masuk ke dalam pikirannya manusia dan sebagainya, itu akan dicabutnya oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia mengatakan kepadamu, aku datang kepada kamu dengan terpaksa. Setelah Nabi SAW mengerti, apa pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Nabi SAW kepada iblis itu? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai iblis, aku bertanya, siapakah manusia yang paling kau benci? Maka jawab oleh iblis, manusia yang paling kau benci adalah engkau, dan semua keturunannya engkau, dan semua yang berjuang bersama engkau, dan semua yang berada di dalam kubu engkau, semuanya aku benci. Lalu kita nggak sadar, kita ditipu dengan rebutan warisan, ditipu dengan disodorkan harta benda, amanat, anak yatim dan sebagainya, kita embat juga habis dan sebagainya. Akhirnya apa? Sesuai dengan sumpahnya yang diabadikan dalam Al-Quran, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, tidak akan aku biarkan. Sehingga apa? Tidak akan dibiarkan satupun antara kita berbuat kebaikan, tidak akan dibiarkan, karena kebaikan itu yang akan merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bahagia, sehingga dijerumuskan dengan cara yang halus, dimasukkan dalam transaksi riba dan sebagainya.